Halo guys, selamat pagi. Balik lagi di One Punch Man Video. Video kali ini kita akan tier listkan lagi ya. Ini tier list unit ya. Ingat ini bukan keepsake tapi unit. Oke, terus bagi kalian yang baru join di tier list ala BLP, ini sedikit info aja. Garis yang biru ini buat ini aja, buat separation. Yang mana A, yang mana S, oke? Terus sedangkan yang hijau ini memisahkan mana yang gua rekomendasiin ambil sama yang tidak ya. Bukan berarti yang tidak itu jelek ya. Tapi intinya bisa kalian skip. Sedang yang kiri ini gua rekomendasiin untuk ambil, oke? Itu saja, langsung saja. Boros di sini dia. Dan trio kekek ini masih tetap di sini. Ya, semakin berjalannya waktu ya akan semakin terpuruk mereka ya. Silver Fang tetap di A+ ya. Menyentuh garis berarti naik. Sedangkan kalau di atas menyentuh garis ke bawah berarti minus ya. Zombie Man tetap di sini. Garo tetap di sini. Si Flash S+ ya. Ini tidak ada perubahan juga. Ini juga sama. Ini gue ulang lagi sekali lagi. Kok Gyro A bang? Kalau bagi yang baru join, Gyro itu jelek di unitnya ya. Gyro itu jelek di unitnya, tapi core-nya luar biasa ya. Apalagi monster core seperti yang kalian ini pantau. Belum nongol-nongol ya, udah lama banget ya. Pengganti Gyro. Makanya gue taruh sebelah kiri ya. Walaupun unitnya jelek, tapi karena core-nya yang luar biasa plus lama, makanya gue taruh sebelah kiri ya. Salah satu unit yang wajib ambil ya. Genos turun ya. Tadinya SSS, sekarang gue turunin ke sini. Kok turun bang? Karena udah mulai rame ya. Jadi SSS sekarang hanya untuk beberapa unit saja ya. Jadi nggak semuanya kayak kemarin banyak itu ya. Jadi beberapa mulai gue turunin menjadi SS+ ya. Oke? Seperti nyamuk juga nih gue taruh di SS+ ya. Tapi dia tetap wajib. Watchdog Man tetap di SS ya. Tadinya SS+. Tapi karena si Genosnya turun, karena scale-nya gue turunin, akhirnya dia ke SS ya. Shitatsu SS+. Seperti yang gue bilang, SSS hanya untuk beberapa unit sekarang. Amai SS- ya. Oh ya, sedikit intermezzo. Kok gue perhatiin kalau di live class setiap Amai ulti kok kayak nggak di boost bang, ininya apa? Unit teman yang sebaris. Bukan nggak di boost ya, tapi karena di live class itu kan nggak ada gear dan nggak ada gear buff yang speed persen. Jadi speed dasar si Amai ini nggak terlalu meninggalkan speed dasar unit-unit yang lain. Jadi kalau kalian Amai masnya cuma 30 atau bahkan 36 ditambah Mong, 36 tambah Mong, itu 90% hasilnya dari 36 plus Mong itu nggak beda jauh dengan unit biasa musuh yang pakai 36 atau bahkan 30 dengan Mong. Itulah kenapa hasil akhirnya setelah Amai ulti di live class, kalau kalian perhatiin live class gua atau beberapa live class anak-anak yang lain, itu kayak nggak di boost, bukan nggak di boost ya, tapi hasil boostnya itu tetap kalah dengan unit musuh seperti itu. Itulah kenapa gue lebih sering pakai skill satunya ketimbang ultinya ya. Atau kalau misal lagi tembus si Mumen Rider gue bisa ultiin dia, habis itu baru dia ulti. Nah kalau udah di boost sama Mumen Rider, baru dah boosting ultinya akan sangat berasa ya. Seperti itu. Wah berarti nggak guna nih bang. Kalau di live class sangat disayangkan iya dari sisi speed buffnya untuk kita-kita yang nggak punya di atas 30. Untuk kita-kita yang nggak punya rune 40-an ke atas.
Tapi di luar sangat berguna ya, karena kita punya gear dan kita juga punya buff gear ya. Jadi bisa banget difokusin ke dia speednya, seperti yang kalian lihat waktu di gacha video bom gua kemarin. Yang bikin gua menang sama pertandingan pertama itu karena Amai gua menang. Terus yang bikin gua kalah ya karena Amai gua juga kalah dari Amai musuh. Itu signifikan loh. Nah itu ya intermezzo mengenai Amai ya, karena ada mulai beberapa bertanya itu. Oke, Drive Night SS. Nah ini si Amai SS minus kok wajib ambil bang? Sebenarnya nggak harus Amai ya, Sonic juga bisa. Intinya kalian harus punya satu speed buffer ya. Bom ini sama kayak si Gyro. Unitnya jelek banget tapi core-nya luar biasa. Makanya tetap gue taruh sebelah kiri ya untuk wajib ambil ya. Suiryu. Wah, Suiryu melompat ke sini dia. Ting. Tapi dia nggak di SS minus ya. Nah, tetap kelas SS lah ya. Biarpun SS minus. Si Sonic. Nah, ini dia SS unit kita ya. Sonic masih tetap di sini ya. Ini karena ini wajib punya ini. Kalau kalian memang mau skip Sonic silakan, tapi setidaknya pegang Amai. Tapi di antara mereka berdua aku tetap lebih rekomendasiin Sonic ya. Karena Sonic base speednya tinggi banget 120. Belum lagi dia punya speed bonus sendiri ya, 15% itu tinggi ya dari pasifnya. Kalau ungu 5-nya bahkan 20%. Wow, ini luar biasa ya. Jadi sangat bisa di live class, apalagi di luar live class ya. Intinya ini mesin kalian. Jadi kalau kalian punya rencana combo apapun itu, contohnya Tatsumaki dengan Fascinman, kalau keduluan oleh Sonic musuh atau tim musuh lah, Amai musuh bila perlu kalau dia usulkan, wassalam ya. Itulah kalian butuh engine yang bikin kalian jalan lebih dulu atau meningkatkan persentase kalian jalan lebih dulu. Oke? Itu alasan gue taruh dia di SSSS ya. Belum lagi damage-nya juga luar biasa ya. Jadi nggak semerta-merta cuman speed buffer unit ini. Fascinman, wah Fascinman lumayan ya di sini ya. Tapi tetap wildcard menurut gue. Tetap wildcard. Jadi ya ditambah lagi SSR Plus, kalian sekarang udah tahu ya. Itu butuh banyak black ticket ya. Jadi ya salah satu unit yang oke, tapi bisa di skip, makanya gue taruh sebelah kanannya. Gale, wah Gale nggak turun dari SSS ya, tapi SSS minus. Gale bagaimanapun tetap mendominasi di monster side. Belum lagi di luar monster side pun yang notabene katanya, wah si CE nge-counter dia dong. Dia pun meng-counter CE ya, karena unit yang di stun oleh si Gale ini itu tidak akan men-trigger Dogman follow up ya. Loh, kan Dogman terpisah bang. Gue udah beberapa kali ngepost ya mengenai itu ya. Tapi gue ulang lagi. Dogman itu hanya follow up kalau allies take action terus enten. Jadi kalau di stun, allies nggak bisa take action terus langsung enten. Jadi nggak bisa follow up si Dogman ya. Kira-kira seperti itu, oke? Jadi sama-sama nge-counter mereka si CE dan si Gale. Tapi tetap bukan unit wajib ya. Jadi intinya kalau misalnya kalian harus milih antara Sonic dan Gale, Sonic duluan baru kalau ada ekstra Gale ya. Soalnya kalau Gale duluan pun ya si Child Emperor atau unit yang mau kalian stun udah jalan duluan. Jadi ya Dogman-nya udah lari-larian entah kemana. Oke, seperti itu ya melihatnya ya. Lanjut, Bapak Hellfire. Sempat di buff ya, tapi cost-nya tinggi untuk memakai buff yang dia punya ya. Supaya meng-apply absolute tenacity-nya ke seluruh unit, itu kalian butuh bom. Tapi kasarnya bom kan wajib ya. Jadi syarat pertama nggak terlalu signifikan. Syarat pertama harus punya bom, baiknya. Tapi bom kan wajib. Syarat kedua yang berat, kalian harus bikin bintang 5 ya. Syarat kedua itu lumayan berat ya, achievable tapi berat ya. Karena kalian butuh
Omnisatnya untuk si Sonic, untuk si Gale, atau unit-unit yang sekarang ini si Nyamuk dan si Tatsu misalnya kayak gitu, atau yang ambil si Genos dan Watchdogman. Intinya berat, syarat keduanya yang berat. Itulah yang bikin gua tidak memasukkan dia ke SS ya, atau SS minus. Syaratnya berat untuk mengapply yang buff dia terima ya. Kalau si Guguk ini normalnya aja udah dapat buffnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke guys. Berikutnya ini bapak dua ini, si CE SSS Plus ya. CE SSS Plus sudah tidak lagi quadruple S ya. Karena sudah terbukti ke-tackle sama si Gale ya. Kira-kira seperti itu. Oke, tetap tinggian dia dari Gale jauh. Tapi intinya nggak yang quadruple S yang kayak kemarin ya. Si Bakuzan SSSS. Lah, kan Bakuzan gratis, Bang. Kok di sebelah kanan? Bukannya udah pasti dapat? Tidak ya. Jadi intinya di quest Bakuzan itu kalian akan dapat 4 monster token plus 1 Bakuzan Evolution Stone. Ditambah kalian bisa beli extra monster token seharga 1.500 kalau nggak salah. Itu bisa beli maksimum 2. Jadi kalau kalian ambil semua itu yang ada di event Bakuzan, kalian akan dapat 6 monster token plus 1 Bakuzan token. Bakuzan Evolution Stone, maaf. Itu bebas, kalau kalian mau simpen juga bisa, karena monster token 6 itu mahal ya. Itu bisa kalian pakai untuk SSR monster site yang berikutnya. Kira-kira seperti itu. Tapi di sisi lain Bakuzan sendiri juga monster atau unit yang luar biasa ya. Makanya gue taruhnya di tier SSS. Cuman keputusan kalian mau pakai stun-nya atau simpen itu silakan kalian yang putuskan. Gue pribadi menyarankan untuk tetap ambil ya Bakuzannya karena luar biasa unitnya. Oke, itu saja kenapa alasannya gue taruh di sebelah kanan si Bakuzannya. Karena ada yang beberapa bertanya, kan gratis gitu. Oke. Yang berikutnya unit terbaru kita SSR plus Lord Boros. Si Boros dia SSS plus juga ya. Yang bikin gue kemarin bisa nyuri-nyuri ranking ngelawan Sultannya CE itu kenapa? Karena bisa di one shot si CE-nya ya. Karena bisa di one shot oleh Bakuzan dan oleh si Sonic bila perlu kalau dianya di belakangnya. Tapi si Boros ini, wah udah jadi nggak bisa di one shot lagi ya. Gue udah nggak bisa mencuri-curi lagi kill. Karena kelemahan dari unit-unit yang macam CE atau si Gale atau Sonic sekalian, itu full build attack itu jadi tipis ya. Cuman kelemahan itu tidak ada di Boros ya. Belum lagi Boros melindunginya sebaris. Jadi teman-teman dia yang kayak si Sonic atau si CE sekalian itu jadi ke cover juga sekalian ya. 1800 attack perisai itu tinggi ya. Karena dia di full build-nya attack 1800% attack perisai itu tinggi ya. Belum lagi kalau ternyata meledak itu perisai. Wah, salam ya. 540% ketiga random unit. Oke, ini saja tier list video gua. Bebas banget untuk tidak setuju karena ini pendapat ya. Ini pendapat berdasarkan pengalaman gue main di server Indo dan Taiwan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau ngasih saran juga monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir kok pantas gitu. Adios.